Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyono, NPM 21130510119. Di sini saya akan menjelaskan tugas anatomi yang berjudul tulang tengkorak manusia, bagian dan fungsi penjelasannya. Seperti yang telah kita ketahui, tubuh manusia terdiri atas susunan tulang yang membentuk rangka manusia untuk melindungi organ-organ penting dalam tubuh manusia, membentuk sistem gerak yang membentuk tubuh untuk bisa bergerak dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Anatomi tulang manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu kerangka aksial dan kerangka apendikular. Salah satunya adalah tulang tengkorak. Untuk itu, kali ini saya akan membahas secara lengkap tentang anatomi tulang tengkorak, lengkap dengan fungsi dan penjelasannya. Oke, di sini saya ada gambar tentang anatomi tulang tengkorak. Yang di depan ini adalah tulang dahi, terus ada tulang baji, dan selanjutnya ada tulang tapis, terus ada tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, terus ada tulang rahang bawah, selanjutnya ada tulang kepala belakang, tulang pelipis, dan yang terakhir adalah tulang ubun-ubun. Dan saya akan menjelaskan tentang tulang tengkorak manusia. Tulang tengkorak merupakan kumpulan tulang yang membentuk struktur wajah dan kepala, serta berfungsi untuk melindungi otak dari benturan. Tulang tengkorak tersusun dari gabungan dua tulang, terkecuali bagian tulang rahang, yaitu mandibula. Terus ada tulang tengkorak berfungsi untuk membentuk kepala manusia dan melindungi bagian penting dari otak. Sebenarnya tengkorak terdiri dari tulang yang berbeda. Beberapa tulang melindungi otak dan yang lainnya membentuk struktur wajah. Tulang tengkorak dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tulang kepala, yaitu kranium, dan tulang wajah. Tulang tengkorak tersusun dari tulang dahi, yaitu frontal, tulang ubun-ubun, yaitu parietal, tulang pelipis, temporal, dan tulang pembentuk wajah meliputi tulang baji, tulang pipi, tulang rahang atas, yaitu maksila, tulang rahang bawah, yaitu mandibula, dan ada tulang air mata, lakrimal, dan tulang hidung, yaitu nasal. Fungsi tulang tengkorak manusia. Tulang manusia berfungsi untuk melindungi dan membentuk tubuh. Pada bagian otak berfungsi untuk melindungi organ pada otak. Beberapa fungsi lain dari tulang manusia yaitu adalah penyokong, yaitu untuk menahan organ vital dan tulang belakang serta menopang tubuh untuk tegak. Memproduksi sel darah merah. Sel darah merah berfungsi untuk membawa oksigen, sedangkan sel darah putih berfungsi untuk melindungi diri dari infeksi yang diproduksi di sumsum tulang. Dan selanjutnya ada gerakan. Otot-otot pada tulang saling berhubungan. Dan ketika terdapat kontraksi pada otot, maka tulang-tulang dapat bergerak. Selanjutnya ada bagian tulang tengkorak. Tulang tengkorak merupakan bagian dalam kepala yang terdiri dari beberapa tulang dan fungsinya. Tulang tengkorak berfungsi untuk mempertahankan bentuk dan kekuatan untuk melindungi otak. Secara umum, tulang tengkorak disusun atas 6 bagian penyusun, yang masing-masing disusun bekerja sama untuk melindungi organ vital yang berhubungan dengan otak. Baiklah, berikut ini adalah beberapa susunan dari tulang tengkorak manusia. Di sini saya ada gambar. Yang pertama ada tulang dahi, dan ada tulang tengkorak belakang, tulang zigomatik, terus ada maksila, ada mandibula, terus ada sandi, pelipis rahang bawah, ada tulang pelipis kiri, tulang ubun-ubun kiri, dan yang terakhir ada tulang ubun-ubun kanan. Tulang baji atau nama lainnya adalah sphenoid. Tulang baji terletak di antara tulang dahi dan tulang pelipis dengan ukuran yang cukup kecil serta cenderung cekung ke dalam. Tulang baji berfungsi untuk mengamankan otak bagian sudut, tepatnya di sisi samping bawah wajah. Dan otak merupakan organ paling vital untuk mengoperasikan segala aktivitas dalam tubuh manusia yang harus dilindungi dari segala sudut.
Tulang dahi atau nama lain adalah frontal. Tulang dahi terletak di bagian wajah, depan, kepala dan melebar ke samping sehingga ke bagian tengah, telinga, dan di atas tulang pelipis. Fungsi tulang dahi untuk melindungi organ dalam kepala melalui depan. Tulang dahi dapat diraba karena letaknya di bagian luar serta memiliki ukuran dan bentuk yang beragam menyesuaikan bentuk wajah seseorang. Selanjutnya ada tulang kepala belakang atau occipital. Tulang occipital memiliki bentuk seperti cawan yang berfungsi sebagai tempurung, melengkung dan memiliki rongga. Tempurung juga berfungsi untuk melindungi otak di kepala belakang dan rongga-rongga dalam telinga. Selain itu, tempurung kepala juga memiliki peranan yang penting untuk meminimalisir dampak ketika terjadi benturan, jatuh, dan trauma kepada kepala. Selanjutnya ada tulang pelipis atau temporal. Tulang pelipis terletak di samping bagian dahi dan mata atau persis terletak di atas tulang pipi dengan bentuk melengkung di depan telinga. Tulang pelipis terbagi menjadi dua bagian yang berada di kedua sisi samping kepala. Fungsi tulang pelipis memiliki fungsi yang sama dengan tulang-tulang kepala lainnya, yaitu untuk melindungi otak sebagai tujuan utamanya. Secara spesifik, tulang pelipis merupakan tempat meletaknya otot-otot pendukung kinerja otak. Selanjutnya ada tulang tapis atau nama lain adalah ethmoid. Tulang tapis terletak di bagian depan tulang, baji, dan di antara bagian tulang mata dengan bentuk tulang pipi kecil dan ada dua tulang. Tulang tapis berfungsi untuk membentuk dinding belakang lekuk mata, membentuk proses penglihatan dan menjaga kesehatan rongga nasal, yaitu tulang hidung. Dan yang terakhir adalah tulang ubun-ubun, atau nama lain adalah parietal. Tulang ubun-ubun terletak di bagian tengah atas kepala dan melebar hingga ke setengah tulang tengkorak lainnya, yaitu untuk melindungi otak. Pada bayi yang baru lahir, tulang ubun-ubun menjadi sangat rawan karena mempengaruhi tumbuh kembang bayi dan memiliki peran untuk menjaga otak tengah, midbrain, dan bagian otak belakang. Bagian-bagian tulang pipi pada tengkorak pada saat berhubungan akan membentuk alur atau pola jahitan yang disebut dengan sutura. Total terdapat 33 jenis sutura pada tulang tengkorak, namun hanya ada 3 jenis sutura yang memiliki peranan penting dalam tengkorak manusia. Peranan penting dalam tengkorak manusia yaitu yang pertama, sutura coronalis, terletak di antara perbatasan tulang frontal dan tulang parietal. Yang kedua adalah sutura sagittalis, terletak di antara tengah-tengah tulang tengkorak dan menjadi batas menyatunya tulang parietal sebelah kanan dan kiri. Dan yang terakhir dan yang ketiga, sutura lambdoidal, melintang horizontal sebagai pembatas antara tulang oksipital dan tulang parietal di sebelah kanan dan sebelah kiri. Namun, pada seorang bayi, sutura belum sepenuhnya menyatu atau menutup untuk mengakomodasi pertumbuhan otak yang masih terus berlanjut, dan sutura-sutura akan menutup pada saat anak berusia kurang lebih 2 tahun. Selanjutnya saya ada gambaran tulang pembentuk wajah dan fungsinya, yaitu ada nasal dan lakrimal, inferior nasal konakha, maksila, mandibla, vomer, zigomatik, yang terakhir adalah palatine. Tulang tengkorak juga terdiri dari tulang-tulang lain yang merupakan struktur pembentuk wajah yang terdiri dari yang pertama, tulang lakrimal. Tulang lakrimal merupakan tulang dengan ukuran terkecil di wajah yang memiliki bentuk dinding rongga mata bagian tengah di dekat hidung. Tulang lakrimal ini juga ada di dekat kantung air mata. Dan yang kedua ada tulang maksila. Tulang maksila merupakan bagian tulang rahang atas, sebagian tempat untuk tumbuhnya gigi-gigi di atas. Dan ada tulang mandibula. Tulang mandibula merupakan bagian tulang rahang bawah yang menjadi satu-satunya tulang wajah yang bisa bergerak.
Hal ini karena rahang. Dan yang selanjutnya ada tulang nasal. Tulang nasal merupakan tulang yang membentuk batang hidung dan memiliki ukuran yang cukup panjang dibandingkan dengan tulang wajah lainnya. Yang kelima ada konka nasal inferior. Konka nasal inferior terletak di dalam rongga hidung dan merupakan tulang yang membentuk permukaan di rongga hidung memiliki sedikit tanjakan. Bentuk tanjakan tersebutlah yang berfungsi untuk menambah jumlah masukannya udara bersih dan dapat menyentuh seluruh bagian dalam hidung untuk menjaga kelembapannya. Dan yang keenam ada tulang palatum. Tulang palatum merupakan tulang yang membentuk langit-langit atas keras atau disebut dengan palatum durum. Sedangkan bagian belakangnya terdapat langit-langit mulut yang lunak. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelainan pada tulang tengkorak manusia. Meskipun didesain dengan sangat kuat, tulang tengkorak tetap masih berpotensi mengalami cedera maupun trauma yang dapat menimbulkan keretakan. Biasanya, tulang tengkorak mengalami kerusakan ketika mengalami kecelakaan yang menyebabkan adanya benturan keras pada tulang tengkorak, sehingga menyebabkan cedera pada kepala. Berikut ini beberapa kelainan yang kerusakan pada tulang tengkorak. Yang pertama, craniosynostosis. Craniosynostosis merupakan kelainan penutupan sutura yang terletak cepak. Kondisi ini biasanya terjadi pada bayi dan menyebabkan bentuk kepala atau struktur wajah menjadi tidak seperti biasanya. Selanjutnya ada fibrous dysplasia. Fibrous dysplasia terjadi karena adanya mutasi sel tulang sehingga membuat jaringan tulang tidak dapat terbentuk dan digantikan oleh jaringan yang baru. Dan selanjutnya ada osteoma. Osteoma merupakan jenis tumor jinak yang tumbuh di tulang tengkorak kepala. Tumor jenis ini biasanya tidak menimbulkan gejala. Hanya saja tumor yang tumbuh akan menekan saraf dan menyebabkan penderita merasakan gangguan penglihatan dan pendengaran. Dan selanjutnya ada patah tulang tengkorak. Patah tulang tengkorak dapat terjadi dalam berbagai jenis dan tingkat keparahannya. Ada beberapa kasus yang terjadi pada bagian tulang tengkorak yang patah, namun tidak menimbulkan nyeri dan akan sembuh dengan sendirinya. Namun ada juga kasus yang membutuhkan penanganan khusus hingga menjalani tindakan operasi. Dan yang terakhir adalah penyakit Paget. Penyakit Paget merupakan jenis penyakit yang terjadi karena ada kelainan pada pembentukan sel tulang sehingga menyebabkan penderita menjadi mudah patah dan rapuh. Demikian penjelasan mengenai anatomi tulang tengkorak manusia. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya Mulyono, apabila ada salah kata saya mohon maaf dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.